Para pemirsa sebangsa dan setanah air, Anda sedang menonton acara obrolan santai yang disiarkan dari kota internasional Hong Kong dan diupload melalui YouTube sehingga Anda bisa menonton dimanapun Anda berada. Anda sedang ada di kamar, sedang menonton acara ini, saya menjadi teman Anda. Saya ada di situ dan Anda ada di tempat ini. Waktu dan jarak dan tempat tidak bisa menjadi masalah lagi dengan adanya dunia teknologi internet, sehingga acara ini bisa ditonton dimanapun Anda berada. Anda mungkin ada di atas gunung-gunung, Anda mungkin ada sedang di MTR di dalam bis umum, Anda ada di dalam mobil pribadi di mana sopir Anda sedang menyetir bagi Anda. Anda mungkin ada di restoran-restoran. Anda bisa mendapatkan atau menikmati acara obrolan ini, dan saya berharap bahwa acara obrolan ini berguna bagi kita semua. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dangdut Mas Ojo Lali, dan kita akan berbicara tentang mengapa orang Kristen tidak boleh, tidak diizinkan menjadi presiden atau bahkan ke tingkat pemerintahan yang paling kecil, ketua RT di kampung-kampung, di desa-desa. Orang Kristen tidak diizinkan menjadi leader, bahkan menjadi teman kepercayaan sekalipun tidak diizinkan berdasarkan Al-Quran. Dan kita akan belajar juga apa yang dikatakan Injil. Jadi kita akan belajar kedua-duanya. Saya berdiri di tengah-tengah, kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Kita akan dengarkan terlebih dahulu acara obrolan ini dengan mendengarkan lagu dangdut. Pemirsa sebangsa dan setanah air, untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu banyak mendengarkan dangdut sehingga konsentrasi ke bab yang akan kita bahas menjadi buyar, saya akan berikan pesan moral sebelum saya memulai acara ini. Kita baru saja mendengarkan lagu dangdut, tadi dikatakan Mas Ojo Lali. Mungkin Anda yang sedang lupa dengan janji Anda waktu Anda pacaran. Sebelum menikah Anda berjanji Anda akan berlaku setia, tetapi saat ini Anda tidak berlaku setia. Saya berharap, nah ini dengarkan dulu, Dulu Anda berjanji bahwa Anda akan setia sampai mati, namun sekarang Anda lupa janji itu. Saya ingatkan kembali melalui lagu dangdut. Ayo kembali kepada kesetiaan hati yang semula saat Anda sedang berpacaran. Ini adalah pesan moral yang pertama. Pesan moral yang kedua adalah love is the most important above everything. Love is the greatest. Di dalam video-video yang saya bikin, saya sering menyampaikan tentang ketiga hal, yaitu iman, faith, pengharapan, hope, dan love, kasih. But the greatest is love. Sekali lagi, the greatest is love. Love overcome the hatred. Kasih pasti mengalahkan kebencian. Anda boleh membenci seseorang? Tidak boleh. Kalau Anda membenci seseorang, maka Anda tidak memiliki kasih. Kebencian bisa menimbulkan pembunuhan. Hatred never
overcome love. Love doesn't allow us to kill our brothers, our sisters, our neighbors, our friends. Kasih tidak mengizinkan Anda dan saya untuk membunuh tetangga kita, teman kita, saudara-saudara, even our enemies. Nah, our enemies di sini diterjemahkan bukan musuh kita, yang saya maksudkan dalam bahasa Inggris saya. Our enemies saya terjemahkan dalam bahasa Inggris saya ini adalah orang yang memusuhi kita. Sebab di dalam, kalau kita membaca dari perspektif Injil, bahwa kita tidak boleh memusuhi siapapun kecuali kita bermusuhan dengan iblis dan antek-anteknya. Kita harus berjaga-jaga, kita harus selalu tekun dalam berdoa. Sebab musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia sesama kita, tetapi iblis dan antek-anteknya. Jadi, orang Kristen tidak memiliki musuh sesama, sekalipun di dalam perbedaan agama yang berbeda-beda. Mereka sesama umat manusia, bukan musuh orang Kristen. Agama ada Islam, Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada agama Katolik, agama-agama yang ada di muka bumi ini. Pemeluk agama itu bukan musuh orang-orang Kristen menurut perspektif Injil. Tetapi musuh orang Kristen adalah iblis dan antek-anteknya. Jadi, love doesn't allow us to kill our friends, our neighbor, our brothers, even our enemies. Jadi, sekali lagi, kasih tidak mengizinkan kita untuk membunuh. Jadi, kalau ada seseorang yang berkeinginan untuk membunuh karena perbedaan suku, ras, dan agama, berarti tidak memiliki kasih. And God is love. Dan Tuhan adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ tidak ada kebencian. Doa saya, Anda yang membenci perbedaan, Anda yang membenci karena orang yang lebih berhasil daripada Anda, ada iri hati, ada kebencian, maka roh kebencian itu, roh iri hati itu keluar dari tubuh Anda, dari hidup Anda, di dalam nama Isa Al-Masih. Saya mohon maaf, saya berdoa dengan cara saya berharap tidak mengganggu hati Anda, tidak membuat Anda risih. Kita akan lanjutkan sebelum kita memasuki acara oplosan berikutnya. Pemirsa, kita akan belajar banyak hal. Jadi lagu dangdut hanya sebagai selingan saja agar acara ini bisa penuh dengan kreativitas. Kita tahu bahwa sejak kedatangan ini, tulisan yang saya tulis tadi pagi, apa yang saya dapatkan saya akan bagikan kepada Anda. Sejak kedatangan Isa SAW, Tuhan lebih mementingkan hal-hal yang bersifat inner beauty. Apa sih itu inner beauty? Yaitu inner cleanings, kebersihan yang dari dalam. Kita tahu bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Isa lebih mengutamakan kebersihan yang dari dalam, tanpa mengesampingkan, tanpa mengabaikan kebersihan bagian luar, mungkin tubuh kita atau tempat ibadah di mana kita beribadah. Sehingga saudara bisa perhatikan, kalau Anda baca di kitab Injil, kita akan baca.
di Matius 23 ayat 25-28. Kita akan buka secara perspektif Injil. Kita akan belajar dari Al-Quran juga. Matius 23. Cepat saja. Ayat yang ke-25-28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kita tahu ahli-ahli Taurat berarti ahli-ahli kitab. Jadi Anda dan saya yang tahu banyak tentang isi Taurat, isi kitab suci. Jangan sampai kita hidup munafik, nanti dianggap oleh Yesus seumpama kuburan, di mana di luarnya dilabur, dipenuhi dengan keramik yang indah-indah di luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kekotoran-kekotoran. Saya berharap itu tidak ada pada diri Anda. Kalau mungkin Anda seorang pendeta, kalau mungkin Anda seorang pemuka agama yang lain, jangan sampai kita ditegur oleh Isa Al-Masih seperti kuburan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ini berbicara hati manusia. Orang di luarnya kelihatan baik, tapi di hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan pikiran kotor, penuh dengan hati mau mabuk, hati mau berselingkuh. Saya belak-belakan saja saya ngomong ini. It is for your own good. Ini demi kebaikan Anda sendiri. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, hati Anda, hati saya, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi di sini Isa lebih mengutamakan kebersihan yang dari dalam dulu, baru kebersihan yang lahiriah. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan. Ini perhatikan para pemirsa, yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saya berharap Anda tidak menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Isa Al-Masih dengan gambaran seperti kuburan ini. Kita dengarkan lagu dangdut berikutnya terlebih dahulu. Rasane mendem arah tanpa oplosan, wani isi dianggap kaya wong edan, jaluk renore wis ra duwe wirang, mendem arah tanpa oplosan, tangi turu wis padang, moto wis ra abang, kapok wis tobat, aku wis susu malah sehat, kapok wis tobat, aku pengen jadi ustaz. Dari lagu dangdut tersebut dikatakan kapok wis tobat, aku pingin jadi ustaz. Pemirsa, mungkin Anda ada yang tidak mengerti apa itu ustaz. Ya mungkin saja kan, mungkin kayak kalangan orang-orang Kristen ya, mungkin tidak tahu apa yang dimaksud dengan ustadz. Ustadz adalah pemimpin agama. Nah, pemimpin agama apa saja? Pendeta, pastor, ustadz, atau pemimpin-pemimpin agama yang lain ditugaskan oleh agamanya masing-masing, kalau boleh saya katakan oleh Tuhan, adalah untuk membawa umatnya semakin mencintai,
semakin mengasihi Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Jadi pemimpin agama seperti ustadz, pendeta, pastor bukan menyampaikan khotbah-khotbah yang menimbulkan kebencian terhadap pemeluk agama yang lain, dan tidak boleh mengejek, menghina agama lain. Misalnya mengatakan agama tertentu itu kafir. Izinkan saya berkata ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Yahya Waloni. Semoga Bapak Ustadz Yahya Waloni ini menonton, dan ini menjadi kritik yang membangun tanpa kebencian sedikit pun apa yang saya sampaikan ini. Bapak Pendeta Yahya Waloni yang sekarang sudah menjadi Ustadz, Anda boleh pindah agama kalau itu merupakan apa yang menurut Anda sebagai jalan satu-satunya menuju surga. Kenapa tidak? Peganglah apa yang Anda pegang sekarang ini. Namun izinkan saya memberikan saran, kritik. Kalau boleh, kalau Anda nanti jadi marah sama saya, ya boleh. Saya tidak akan berbalik marah atau menyerang balik atau menjadi benci kepada Anda. Saya tidak ada kebencian terhadap siapapun, termasuk terhadap Anda. Anda di dalam khotbah-khotbah Anda pernah mengatakan orang Nasrani adalah kafir, orang Kristen adalah kafir, dan orang kafir masuk neraka. Memang ada tertulis di dalam Al-Quran. Anda boleh fanatik dan menimbulkan umat yang Anda mendengarkan. Anda boleh fanatik, tetapi fanatik yang berlebihan bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan bahkan pertumpahan darah, dan pertumpahan darah bukan datang dari Tuhan. Sekali lagi, pertumpahan darah bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis dan antek-anteknya. Mungkin Anda tidak suka dengan video saya, pemirsa yang ada yang sedang nonton. Saya berdoa di dalam nama Isa Al-Masih, kebencian yang ada pada Anda keluar di dalam nama Isa Al-Masih. Amin. Izinkan saya berdoa dengan cara saya. Kita dengarkan lagu dan berikutnya. Ya, lagu dangdut hanya sekedar untuk selingan saja. Nah, kalau kita kembali ke tadi, kebersihan sebagian dari iman, Anda boleh lihat kalau Anda pergi ke tempat ibadah orang Kristen, ke gereja, Anda bisa bertemu. Kalau di kampung terutama ya, saya waktu kecil itu kan hidup di kampung ya, yang sangat desa. Nah, saya sempat pergi ke tempat-tempat ibadah yang berasal di desa-desa. Gini aja, kalau Anda ada di desa atau Anda pernah hidup di desa, Anda pernah mengunjungi desa, Anda pergi ke tempat ibadah orang-orang Kristen, itu Anda bisa saja bertemu dengan orang yang baru pulang dari sawah. Bajunya kotor, itu lahiriahnya. Tangannya kotor, rambutnya kotor. Mereka tidak sempat untuk mandi, tapi mereka ada kesempatan untuk mencuci kaki, mencuci tangan, mencuci muka, terus kemudian masuk dan beribadah, menyembah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan itu tidak diharamkan, dan itu diizinkan masuk ke gereja, karena ajaran Isa Al-Masih lebih mengutamakan hal-hal yang inner beauty, kecantikan dari dalam, inner cleaning, kebersihan yang dari dalam, yang akan terpancar keluar tanpa mengabaikan kebersihan lahiriah. Jadi sangat berbeda dengan Anda mungkin ya yang beragama Islam. Kalau Anda pergi ke tempat masjid, Anda harus bersih secara lahiriah, dan harapan saya juga secara inner beauty, secara inner cleaning, bersih di pikiran, bersih di hati. Jangan hanya
bersih di luar, tapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap perbedaan. Hatinya penuh dengan pikirannya, penuh dengan pikiran-pikiran yang najis, jijik, dan kotor. Itu tidak dikenan oleh Tuhan, dan itu dikatakan kalau menurut Isa Al-Masih di dalam versi Injil, itu Anda seperti kuburan. Jadi ini bukan menurut saya. Orang Kristen pun sama. Kalau Anda ke gereja banyak sekali. Mereka pakai pakaian yang mahal-mahal. Mereka datang dengan memakai mobil yang mewah. Tetapi ini mungkin yang nonton Anda ini ya. Anda kelihatannya rapi, bersih, berdasi ya. Ini Anda pergi ke gereja. Tapi pikiran Anda mungkin ini kepala pendeta. Tetapi Anda kalau malam bukannya baca firman. Ini saya nunjuk-nunjuk ini, lebih baik saya tunjuk-tunjuk Anda. Kebetulan saya bukan pendeta, saya bukan ustadz. Jadi kalau nunjuk-nunjuk ini saya berharap Tuhan memakai saya. Anda pendeta, Anda kalau malam pala nonton TV, pala nonton sepak bola ya di TV, pala nonton video-video porno. Lah yang Anda khotbahkan apa? Apa Anda mau mengkhotbahkan hal-hal yang porno? Anda minum minuman bir. Kalau Anda seorang pendeta, haram hukumnya di dalam kitab Injil minum bir. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Injil mengatakan karena mabuk, maka banyak sekali di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian lama lupa, tidak setia kepada istrinya. Bahkan menjadi lupa anaknya sendiri dimakan, bukan dimakan begini. Anda harus tahu maksudnya. Anda baca Injil, karena mabuk, Lot apa Nuh ya, saya kebetulan bukan ahli Alkitab. Anda baca sendiri, karena mabuk. Yang jelas Injil tidak memperbolehkan minum anggur, minum minuman alkohol. Itu Anda harus tahu. Ayo kita dengarkan terlebih dahulu kembali. Jadi begitu pemirsa, untuk memasuki tempat ibadah orang Kristen tidak harus, tetapi ya disarankan untuk membersihkan lahiriah, tetapi tidak diutamakan, walaupun hal-hal yang lahiriah juga sangat penting dan mendapat porsi yang sama dengan kebersihan hati dan pikiran kita. Kita akan belajar dari versi Al-Quran, mengapa orang Kristen di Indonesia khususnya atau di negara-negara Islam lainnya tidak diizinkan untuk menjadi pemimpin, leader. Bahkan jangankan untuk menjadi pemimpin, leader, jangankan menjadi ketua RT, menjadi teman kepercayaan sekalipun tidak diizinkan. Kita akan baca di surat Al-Imran ayat yang surat Al-Imran juz ketiga terlebih dahulu. Surat Al-Imran juz ketiga ayat yang ke-28. Janganlah orang-orang beriman menjadi orang-orang beriman di sini sesuai dengan Al-Quran itu orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir. Itu diterjemahkan berarti selain orang Islam, orang kafir adalah orang Kristen. Anda yang orang Kristen jangan kebakaran jenggot. Ini yang berkata-kata bukan saya, dan juga ini adalah Al-Quran yang mengatakan. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Jadi harus orang-orang beriman sendiri. Kita akan baca teruskan di dalam surat Al-Imran juz 18. Juz keempat, saya tidak boleh salah.
ayat yang ke-118. Al-Quran. Anda yang ada di rumah, Anda boleh membukanya. Saya akan baca secara langsung untuk manusia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu. Maksudnya tidak seagama denganmu, tidak seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Lawang menjadi teman kepercayaan saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin, ketua RT, apalagi menjadi lurah, apalagi menjadi camat, apalagi menjadi bupati, gubernur, presiden. Kalau menurut Al-Quran tidak diizinkan. Makanya Anda kalau melihat di YouTube, Habib Rizik sangat-sangat menentang, melawan setiap partai-partai yang ada orang-orang Kristennya untuk ditoblos. Itu katanya hukumnya haram. Hukumnya haram. Sekali lagi, hukumnya haram. Itu setahu saya tidak ada di dalam Al-Quran. Itu Habib Rizik. Jadi intinya saya tetap menghargai apa yang dikatakan Habib Rizik. Nah, saya akan lanjutkan. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Nah, pada praktek kenyataan sehari-hari, apakah benar? Coba Anda ke hati nurani Anda dan lihat sekeliling orang-orang Kristen di sekeliling Anda. Apakah benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran ini? Dikatakan seperti mereka, orang-orang Kristen, tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Ini benar nggak? Atau sebaliknya, orang Kristen selalu suka menolong, selalu berusaha mensejahterakan dengan hati nurani yang tulus karena diliputi kasih yang dari Tuhan. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Benar nggak kira-kira ini? Ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Saya tidak berani menafsir. Saya nggak menafsir, saya hanya membaca apa adanya sesuai dengan terjemahan. Sekali lagi, mereka mengharapkan kehancuranmu. Benar nggak orang-orang Kristen di seluruh dunia, di Indonesia, di desa-desa, di kota-kota, mereka mengharapkan kehancuranmu? Kenyataan sehari-harinya benar nggak? Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Apakah orang-orang Kristen itu selalu mengucapkan kata-kata yang penuh kebencian, atau sebaliknya? Bukan orang-orang Kristen. Anda bisa lihat sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Apakah benar orang-orang Kristen penuh dengan hati yang penuh dengan kejahatan? Setiap pohon, para pemirsa, dikenali dari buahnya. Kalau pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kalau orang-orang Kristen sebagai pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang-orang Kristen berpegang dan merupakan pohon yang baik, pasti orang-orang Kristen menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak baik, ya menghasilkan buah yang buruk. Anda bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Para pemirsa, sekali lagi, jadi Anda tidak perlu menjadi marah, Anda yang orang Kristen, kalau seperti Ahok. Ini tahun 2014, para pemirsa di seluruh dunia yang menonton acara ini. Mungkin Anda sedang menonton video ini sudah tahun 2050. Saat ini di Indonesia ada orang bernama Ahok atau Cah Basuki, ya Ahok lah, saya tahunya namanya nama Cina. Dia orang Cina dan dia bukan orang Muslim, dia orang Kristen. Sehingga di dalam dia mencalonkan menjadi pemimpin, jangankan menjadi pemimpin, menjadi gubernur, lawang menjadi bupati pada waktu itu, ya di Belitung kalau nggak salah ya. Itu sebegitu banyak yang menghalang-halangi, terutama dari kalangan-kalangan yang tidak seiman dengan Ahok. Nah, sekarang sudah menjadi wakil gubernur. Sebelum menjadi wakil gubernur juga begitu banyak rintangan yang dia hadapi. Ya, karena ini tadi Anda baca sendiri. Jadi saya sih bisa mengerti dan orang Kristen lainnya. Nah, sekarang ini kemungkinan besar Ahok akan dicalonkan menjadi gubernur karena
Bapak Jokowi mungkin akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sampai saat ini pun saya belum tahu, tapi mungkin dia akan menjadi Pak Jokowi akan menjadi menjadi Presiden Indonesia, dan akhirnya wakilnya seharusnya memang memegang naik pangkat jadi Gubernur DKI Jakarta. Para pemirsa, itulah dari pandangan Al-Quran. Bagaimana menurut pandangan Injil? Menurut pandangan Injil, apa yang diajarkan oleh Isa Al-Masih, boleh orang yang berbeda agamanya dengan orang-orang Kristen atau kafir yang masuk neraka, kata orang Islam ya, sesuai dengan kepercayaan yang dipegangnya Al-Quran. Itu orang kafir kan masuk neraka. Tapi orang kafir mereka berkata, orang-orang Kristen lah berkata, ya biarin dikatakan kafir, yang penting aku masuk surga. Biarin aku dianggap goblok, yang penting aku masuk surga. Ya, karena ya digoblokin, karena menurut pandangan Al-Quran kan orang-orang Kristen menuhankan Isa Al-Masih yang adalah manusia. Isa Al-Masih bukan Tuhan menurut versi Al-Quran. Ya, jadi hal ini tidak perlu menjadi bahan keributan, karena itu akan dibuktikan pada saat nanti Isa Al-Masih akan datang yang kedua kali menjadi Imam Mahdi, hakim yang adil yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita lihat dari perspektif Injil. Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Jadi kalau menurut perspektif Injil, jika di sebuah desa ada 90% orang Kristen, Nasrani, kafir, terus kemudian menurut Anda juga mungkin Anda yang nonton ini orang Kristen, orang kafir ya. Nah, itu 90% orang Kristen, orang kafir. Terus kemudian 5% orang-orang Islam misalnya. Terus kemudian yang 5% laginya orang-orang Hindu, misalnya atau Buddha. Itu diizinkan oleh Isa Al-Masih yang bukan orang Nasrani untuk menjadi pemimpin leader, ketua RT, ketua RW, lurah atau camat. Boleh kita buka, kita bedah di dalam Lukas 9 ayat 49 sampai dengan 50. Yohanes berkata, yaitu murid Yesus, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ini Isa Al-Masih yang berkata. Jadi orang-orang Kristen jangan sampai salah mengartikan juga. Saya tidak tafsir, ini saya membaca sebagaimana aslinya. Ini memiliki arti apa, saudara? Bahwa setiap orang yang mendatangkan kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari ikatan-ikatan roh jahat, mengusir setan demi dalam nama Isa Al-Masih, tidak boleh dilarang. Jadi kalau ada orang pemimpin agama lain atau orang dari agama lain menjadi pemimpin di sebuah kelompok orang Kristen, boleh berdasarkan Injil. Injil tidak mengajarkan untuk memusuhi. Mungkin Al-Quran juga begitu ya. Al-Quran kan dikatakan Islam itu kan sesuai dengan versi Anda ya, versi Al-Quran ya. Itu kan Islam adalah agama yang membawa damai. Jadi tidak boleh membawa pedang. Tuh. Nah, pemirsa, itu alasan mengapa orang Kristen di Indonesia tidak boleh menjadi presiden. Nah, sejarah mencatat bahwa
Pemirsa, sebentar, kita akan lihat dulu, dengarkan dulu lagu dangdut ini. Saya persiapkan dulu. Saya tidak ketemu catatan saya, tapi tidak apa-apa. Saya berharap saya bisa menjelaskannya pada waktu ini. Pemirsa, kita akan buka di dalam Markus 18. Markus 16. Nggak ada Markus 18. Kalau Anda kaget mengapa saya bisa hafal ayat-ayat yang ada di Injil dan Al-Quran, karena saya hampir setiap hari membaca Injil dan membaca Al-Quran. Saya sarankan Anda juga seperti itu. Jangan hanya membaca dari satu sisi terus kemudian benci kepada yang lain. Lukas. Kita buka Lukas. Bentar para pemirsa, saya minta maaf. Markus 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya dalam Isa Al-Masih, percaya kepada Isa Al-Masih. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, yaitu demi dalam nama Isa Al-Masih. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, yaitu bahasa Rohul Kudus, bahasa surgawi. Banyak orang, tentu orang Islam tidak tahu apa maksudnya bahasa Rohul Kudus, bahasa surgawi. Jangankan orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik juga masih banyak yang belum percaya dan tidak mengerti, tidak tahu apa itu bahasa Rohul Kudus, bahasa Roh. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Bukan berarti orang-orang Kristen disarankan untuk memegang ular ya. Nanti kepagut malah kena racun ya. Maksudnya sekalipun mereka dipagut ular, mereka tidak akan mati. Dan sekalipun mereka minum racun maut, nah seperti ular kan ada racunnya. Sekalipun mereka minum racun maut, jadi bukan dengan sengaja minum racun, kalau diracunin, mereka tidak akan mendapat celaka, maksudnya tidak akan mati. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pemirsa, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih memberikan mandat kepada ke-12 rasul dan kepada orang-orang Kristen berikutnya yang percaya. Dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus, dalam nama Isa Al-Masih. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekalipun mereka dipagut ular, mereka tidak akan mati. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda-tanda orang-orang yang percaya kepada Isa Al-Masih, menjadi murid Isa Al-Masih. Kita akan buka di dalam Matius, kalau nggak salah Matius 9 ya. Saya berharap ketemu. Ya, kebetulan ketemu. Matius 9, Matius 10 saya minta maaf. Matius 10 ayat yang ke-7, 8. Isa Al-Masih bersabda, memberi perintah, memberi order. Nah, kalau orang dunia, bos di dunia, this is order. Ini perintah. Tapi kalau ini perintah dari Isa Al-Masih, perintah yang sungguh-sungguh untuk kita semua, untuk yang percaya kepada Dia. Dia berkata, dia berfirman begini, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Nah, para pemirsa, kalau Anda pergi ke tempat ibadah orang-orang Kristen, banyak orang yang sakit disembuhkan. Memang sudah ada tertulis, bukan mengundang orang-orang, mengajak orang, kamu nanti pura-pura sakit, aku doakan di depan orang banyak, dibikin video, nanti kamu terus pura-pura sembuh ya. Jadi pura-pura sakit dulu, nanti kamu pura-pura sembuh. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Handono, Irene Handono. Katanya penyembuhan orang Kristen itu penyembuhan palsu. Enggak, Bu.
maksudnya Ibu Irina Handoni ini ya, yang Katolik yang sekarang masuk Islam, ya, saya tidak benci, sama saya mengatakan kebenarannya. Enggak, Bu. Anda benci sama saya, ya nggak apa-apa, saya tidak akan benci. Anda marah sama saya tidak akan berbalik marah. Anda boleh kok nulis di dalam komen-komen di bawah YouTube ini, pemirsa. Ya, Anda boleh dislike, Anda boleh like. Kedua-duanya saya hargai. Ibu Irina Handono mengatakan karena kesembuhan orang-orang itu kesembuhan palsu. Enggak, sudah tertulis di dalam Injil. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Jangankan menyembuhkan orang sakit, Isa memberi perintah membangkitkan orang mati. Jadi jangan kaget ada miracle in nature ya. Orang mati dibangkitkan. Banyak sekali orang Kristen membangkitkan orang mati. Tidak perlu diekspos. Tidak perlu dipamerkan. Walaupun banyak yang sudah melihat dengan mata sendiri. Bukan orang-orang Kristen yang melihat. Banyak orang-orang bukan orang Kristen, orang-orang sakit melihat orang-orang sakit disembuhkan, bahkan mengalami dirinya sendiri yang sakit didoakan orang Kristen sembuh. Usirlah bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini peringatan untuk para misionaris, evangelis, penginjil, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Jika ada hamba Tuhan, tapi sebenarnya bukan hamba Tuhan, hamba uang yang mengatasnamakan hamba Tuhan, itu bahaya nih. Anda mungkin punya karunia untuk menyembuhkan orang, tapi ingat, Anda diberi dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau Anda mau dibayar, jangan-jangan karunia itu hilang. Nah, ciri-ciri hamba uang apa? Yang mengatasnamakan hamba Tuhan. Gampang sekali. Nah, kalau Anda seorang penyanyi, nggak usah Anda lah, saya aja. Kalau saya berkata begini, kalau saya misalnya pendeta, kebetulan saya kan bukan pendeta. Waduh, saya diundang oleh pemilik oleh owner company Samsung, pemilik perusahaan Samsung atau pemilik perusahaan Maspion, diundang oleh pejabat untuk khotbah di sana. Di dalam pengucapan syukur karena baru beli mobil mewah, baru beli rumah mewah. Nanti kan amplopnya gede, uangnya banyak. Anda bukan hamba Tuhan. Anda hamba uang yang mengatasnamakan hamba Tuhan. Anda memberitakan Injil, tapi Anda sendiri ditolak. Jangan sampai itu terjadi. Para pemirsa, saya akan berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan saya. Saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti. Kalau mau mengikuti boleh. Anda yang sedang sakit penyakit, Anda yang narkoba, ayo. Anda yang ingin terlepas dari narkoba, Anda yang ingin terlepas dari roh yang membuat mencintai sesama jenis, ayo ikutin doa-doa saya. Mungkin Anda sudah berdoa berkali-kali dengan cara yang Anda imani, tapi tidak bisa. Saya tidak maksa loh, Anda bisa mengikuti doa-doa saya. Ya Isa Al-Masih, tutup bungkus aku dengan darahmu. Ikutin doa-doa saya. Di dalam nama Isa Al-Masih, setiap roh-roh jahat yang menimbulkan sakit penyakit dalam hidupku, dalam tubuhku, aku perintahkan keluar. Di dalam nama Isa Al-Masih, keluar kau sakit penyakit. Baik itu kanker, baik itu kista, baik itu tumor, atau penyakit ganas apapun yang tidak aku sebutkan, aku perintahkan keluar dari tubuhku di dalam nama Isa Al-Masih. Aku tidak berkata-kata, tapi aku lebih dari sekedar berkata-kata. Aku memerintahkan kepadamu untuk keluar dari tubuhku di dalam nama Isa Al-Masih. Segala sesuatu roh-roh jahat yang membuat aku stres, aku stroke, aku depresi, yang membuat aku melakukan perzinahan, yang membuat aku berzina, aku berselingkuh, aku tidak setia kepada istri dan anak-anak, roh-roh jahat yang menyeret aku melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu aku perintahkan saat ini,
Aku tidak mau punya bisnis dengan engkau. Aku tidak mau punya urusan dengan engkau. Aku perintahkan saat ini, di dalam nama Isa Al-Masih, keluar dari tubuhku. Di dalam nama Isa Al-Masih. Terima kasih ya Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa kepadamu di dalam nama Isa Al-Masih. Terima kasih. Amin. Pemirsa, sekali lagi, saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti doa-doa saya. Jika ada request doa, Anda bisa masukkan, bisa inbox ke Facebook saya, yaitu Sukses Berhasil Mantap. Anda kalau belum menjadi teman saya, bisa masukin pertemanan. Kalau ada permohonan doa, nanti saya akan doakan. Walaupun saya bukan pendeta, saya bukan ustadz, tapi saya akan menyempatkan waktu. Pada waktu saya masa-masa libur, saya akan gunakan waktu untuk acara rohani seperti ini. Terima kasih Pak Marsi juga untuk menjawab atau mendoakan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda sudah nonton video-video saya. Anda boleh dislike, Anda boleh like, Anda boleh komen yang tidak suka, Anda boleh komen yang suka dengan video ini. Saya tidak mau mengatakan bye-bye. Saya ingin mengucapkan salam itu salam sukses, berhasil, mantap, Immanuel.